Sinagia Indah Pekalongan. Barokah Pak Anies jadi Presiden 2024. Anies Presiden 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumah pendukung Anies Baswedan untuk Presiden Republik Indonesia 2024. Bismillah. Yes. Satu kata buat Anies Baswedan. Pintar. Satu kata buat Anies Baswedan. Komunikatif. Satu kata buat Anies Baswedan. Tenang. Satu kata buat Anies Baswedan. Gimana kasus Wadas? Ketua kelompok penolaknya sudah menerima dan mendapatkan ganti untung 11 miliar. 11 miliar. Saya komunikasi sama Pak Presiden, Pak Jokowi. Udah Pak Gub, silahkan diteruskan. Izin Pak. Skim ganti ruginya ini bagus banget. Itu akan memudahkan kami untuk berbicara dengan mereka. Dan sekarang 100% semua sudah diukur lahannya. 100%. Sejak ada pembebasan, saya belum pernah menerima uang pembebasan 11 miliar semenjak saya jadi Ketua Gempa Dewa. Kalau itu yang menerima 11 miliar itu bukan Ketua Gempa Dewa, itu yang menerima Ingsin Sutrisno, bukan Ketua Gempa Dewa. Kalau Ketua Gempa Dewa kan saya, jadi kalau saya kan namanya Sudiman bukan Ingsin Sutrisno, jadi yang jadi Ketua Gempa Dewa sekarang itu kan saya sendiri, jadi saya masih menolak sampai sekarang. Yang menerima 11 miliar seperti yang disampaikan sama itu Pak Ganjar itu Pak Ingsin, jadi bukan saya sendiri. Kalau saya sepeser pun saya belum pernah menerima uang pembebasan dari pemerintah atau dari BPN gitu. Jadi saya sampai sekarang itu masih menolak. Kami, para perempuan Waton Wadas yang tergabung dalam Gempa Dewa Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas menyatakan: 1. Tetap konsisten menolak rencana pertambangan di Wadas. 2. Menghormati warga Wadas, khususnya Waton Wadas yang tetap konsisten menolak tambang. 3. Menolak tambang adalah komitmen Waton Wadas untuk menjaga 27 mata air, lingkungan, tanah, dan ruang hidup perempuan dan anak cucu dari kerusakan dan kepunahan alam akibat tambang. 4. Menuntut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar menghentikan segala bentuk kegiatan pertambangan. Hidup Waton Wadas! Hidup Waton Wadas tolak tambang! Waton Wadas tolak tambang! Hari ini saya ingin menyampaikan singkat saja. Saudara sekalian, negeri kita ini beruntung telah melahirkan dua putra bangsa terbaik. Kita menilainya sebagai bapak bangsa. Siapa dia? Adalah Bung Karno dan Pak Harto. Kita bisa berdebat 1001 malam. Pasti semua mengakui itu, lepas dari kekurangan dua beliau. Setelah dua pemimpin bangsa yang besar ini, presiden dan pemimpin negeri ini, kita selalu mendoakan agar mereka ini mendapatkan berkah turunan kebaikan dari kedua bapak bangsa ini. Nah, sebentar lagi kita akan mengikuti perhelatan 2024. Hari ini kita semua menyaksikan negeri kita, saya setuju dengan Rahma, tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita berada pada lorong gelap yang mencekam, yang kalau kita biarkan, saya termasuk khawatir. Saya dulu pernah selama 4 periode di parlemen merasa khawatir tidak secemas ini terhadap situasi terakhir. Meskipun banyak juga kemajuan-kemajuan, tapi dibanding dengan ancaman gelap, situasi gelap di depan mata kita, utamanya adalah perpecahan negeri, saya wajib mengatakan sebagai keluarga besar kami, mengatakan bahwa kita cemas di titik yang di ubun-ubun kita. Itu kenapa kita selalu berdoa di situasi yang sulit semacam ini. Kita membutuhkan seseorang, mungkin terlalu mengimpi kalau kita mengatakan dia Mesias atau juru selamat.
Kita membutuhkan itu, saudara sekalian. Kita membutuhkan figur yang kita anggap bisa kita pasrahkan, bahwa figur itu nanti kelak bisa memimpin kita semua melewati masa-masa yang sulit itu. Di sini saya berbangga, salah satu kader terbaik kami, Mas Anies Baswedan, alhamdulillah tersanding Gusti Allah Subhanahu wa taala, beliau telah diantar mulai di pintu takdir sebagai satu-satunya calon presiden yang sudah resmi diumumkan dan mendapat tiket loh itu. Rugi besar negeri ini kalau orang sebaik Mas Anies Baswedan kemudian dipinggirkan atas nama kekuasaan, atas nama ketidaksenangan, atas nama kecemburuan, atas nama keinginan-keinginan yang mengkhawatirkan katanya. Saya mengenal beliau utamanya ketika kami sama-sama aktif di Gajah Mada dulu. Saya termasuk yang bersaksi terhadap siapapun mengatakan bahwa khawatir terhadap Anies Baswedan itu terlalu di pojok kanan. Saya ingin beritahukan kesaksian kami ketika kami masih bersama-sama dulu masa-masa muda itu. Anies Baswedan, saya nilai, kita menilai sebagai kawan yang tahu kiprahnya ketika awal-awal sebagai aktivis ya. Saya anggap kajian nilai sebagai orang yang paripurna berbicara tentang kebangsaan. Kurang apa? Bebet, bobot, bibit. Kakek beliau semua kita tahu adalah salah satu tokoh pahlawan kusuma bangsa yang dihormati. Kalau kemudian ada kekhawatiran akan membawa negeri ini kemudian ke pojok yang kanan, pertanyaannya pojok kanan yang mana? Bahkan beliau sendiri, bagi kami yang keluarga muslim, rata-rata misalnya, saya mohon maaf Mas Anies, biasanya kemudian kita wajibkan anak-anak kita untuk berjilbab misalnya. Beliau biasa saja, bahkan untuk setingkat itu kita menghormati posisinya itu. Terus sekalian, hari ini tokoh Anies Baswedan yang merupakan keluarga besar kita dalam posisi yang tidak mudah. Bacaan saya dan bacaan saya tidak pernah salah, Mas Anies. Saya telah mencium gelagat selama sekian periode saya di gedung parlemen. Saya tahu tentang tekliwernya politik setidaknya. Saya bisa membau apa yang terjadi. Sekarang posisi Mas Anies tidak mudah karena situasi dan banyak jeglongan jebakan yang ada. Masih banyak duri-duri depan kita. Padahal tokoh lain tidak diperlakukan seperti itu. Kenapa begitu? Wallahu a'lam bishawab. Biasanya Mas Anies, tokoh besar itu akan lahir lewat situasi yang sulit dan tidak mudah. Tepuk tangan. Biasanya